kalau kita lihat untuk Medco ini memang waktu itu penguatannya kan karena ada beberapa hal ya, saya cerita sedikit. Jadi yang pertama karena ada isu yang soal geothermal, ada yang membahas soal itu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat geothermalnya Medco ini kan kecil banget dibandingkan dari si Star Energy maupun PGO. Terus ada isu juga bahwa mereka ini kan rencananya akan mengakuisisi blok minyak baru ya. Reserve-nya itu lebih gede daripada yang di koridor untuk blok migasnya. Terus ada juga sentimen dari harga minyak yang terus naik ya teman-teman. Kalau kita lihat kan sekarang harga Brent itu udah di 90-an harga Brent ya. Iya agak kempes 60-an. Tadi kan sempat 90-an ya untuk harga minyak dunia. Jadi itu yang menjadi sentimen positif untuk Medco teman-teman. Sebenarnya harga minyak sampai tembus 90-an ini juga quite unexpected ya. Waktu Medco menguat signifikan mungkin pas hari apa itu ya? Pas hari Jumat yang menguat sampai 20%. Terus pada hari Seninnya itu kita udah mulai pasang trailing stop karena memang sudah mencapai target kita. Jadi kita udah melakukan profit taking. Tapi ternyata hari ini malah naik lagi teman-teman. Ya jadi disyukuri aja teman-teman yang udah cuan Medco ya. Karena kalau kita ngeliat, aduh harusnya gue belum jualan nih, aduh harusnya di hold aja, pasti nggak akan ada habisnya. Prinsip pertama, cuan is cuan is good teman-teman. Jadi mau cuan 10%, cuan 12%, yang penting cuan dulu ya. Terus kan teman-teman juga sekarang kan di Trima ini udah ada, atau Trima Plus, mungkin teman-teman udah banyak yang pakai. Kita juga ada fitur trailing stop ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman mungkin ngikutin dari grupnya siapa aja, atau grup saham dari mana, mungkin teman-teman ada analisa sendiri, atau teman-teman ngikutin Trima Ideas, Trima Pix, begitu udah kena target atau resisten terdekat atau break ya, itu teman-teman boleh mulai melakukan trailing stop ya. Karena banyak sekali yang bilang kayak, aduh saya udah cuan tapi habis itu balik rugi lagi kok. Nah itulah gunanya kita ada trailing stop teman-teman ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya banyak sekali saham-saham yang udah naik habis itu kempes. Salah satu contohnya yang udah naik terus kempes itu ya PGO kempes tapi belum seberapa lah. Waktu itu kayaknya consumer iya yang lumayan waktu itu, ULTJ di akhir bulan Juli itu setelah menguat signifikan, turunnya kan juga kencang ya. Nah itu kalau teman-teman nggak pasang trailing stop di situ pasti banyak ya, nggak pasti lah, tapi banyak lah yang dari cuan balik rugi ya. Waktu itu kan daya di kisaran 1800-1900 di bulan Juli, terus menguat sampai ke angka 2100, habis itu pas kempes ya seminggu itu turun terus sampai dia balik ke 1700-an teman-teman. Ya gimana itu kalau teman-teman misalnya nggak mulai pasang trailing stop ya cuannya hilang ya kan. Jadi perlu banget saya selalu tekankan, begitu udah cuan, udah profit, jangan lupa untuk di take profit. Mungkin take profitnya bisa take profit dulu sebagian, terus sisanya dipasang trailing stop. Ya tergantung strateginya teman-teman lah. Tadi ada yang nanya soal minyak ya, tadi. Sentimennya kenapa minyak naik? Karena Arab Saudi dan Rusia itu kan melakukan pemotongan production ya, itu dari beberapa bulan yang lalu. Akhirnya itu diperpanjang untuk pemotongan production 1 juta barrel per harinya. Itu diperpanjang sampai di akhir tahun teman-teman. Jadi itu yang membuat harga minyak kembali naik. Sebenarnya harga minyak naik ini ada positif dan negatifnya ya. Kalau kita lihat untuk harga sahamnya kayak Medco atau mungkin ya harga saham-saham komoditas minyak lain ya, jadi Wins misalnya itu juga sama, itu pasti akan diuntungkan. Mungkin diuntungkannya nggak langsung ya, tapi eventually kalau harga minyak stabil di atas, mulai tinggi, tentunya orang kan akan kegiatan eksplorasi,
dan lain-lain, itu kan tentunya akan kembali berjalan. Oh, mungkin dulu pas minyak di harga di bawah, mungkin pas di harga 50, banyak yang merasa nggak profit, tuh ngapain gue melakukan eksplorasi, nanti jual juga jualnya cuma segini doang. Tapi pas harga segini, ya semuanya juga melihat, wah ini very profitable. Ditambah lagi supply-nya kan terbatas, teman-teman. Itu yang perlu diingat. Terus, apakah harga minyak ini, tadi kan saya bilang harga minyak ini ada positif negatifnya. Positifnya ya tentunya buat harga-harga saham, ya kayak Medco, even Pegas itu kan dari Saka Energi, itu juga akan diuntungkan kalau harga minyak naik ya hari ini. Makanya Pegas itu udah mulai berhasil rebound, lumayan cakep. Nanti saya akan kasih lihat, teknikalnya teman-teman untuk Pegas. Ini menarik. Memang sempat ada isu waktu itu harga gas industri nggak jadi naik, ya harga sahamnya turun, resultnya juga nggak begitu bagus, harga sahamnya turun. Tapi yang perlu teman-teman ingat, Pegas itu punya Saka Energi. Saka Energi itu berkontribusi sekitar 20-30% ke EBITDA-nya si Pegas, 20-30%-an ya. Jadi begitu harga oil naik, ya Pegas akan diuntungkan melalui Saka Energinya. Terus negatifnya apa? Ya mungkin teman-teman udah ngerasa September ini harga BBM naik ya, karena satu ya kalau harga minyak dunia naik, yang Indonesian crude oil-nya juga ikutan naik, tentunya ya mau nggak mau harga BBM bakal ikut naik, teman-teman. Nah, kalau harga BBM naik, yang ditakutkan ya di seluruh dunia ini, mau di Amerika Serikat, di Indonesia, adalah inflasi. Karena kalau misalnya gampangnya gini, dulu teman-teman beli atau belanja di pasar, orang-orangnya ngambil ke supplier, ya supplier ngirim dari kampung ke sini atau dari daerah mana, whatever, itu kan ngirimnya kendaraannya pakai bensin, teman-teman. Kalau harga bensinnya naik, tentunya harga jualnya juga akan naik. Kalau harga bahan pokok semua naik, ya inflasi naik. Itu yang perlu kita waspadai, ya. Terutama di Amerika Serikat juga, karena The Fed ini kan udah memberikan statement yang very clear. Target dari mereka adalah menurunkan inflasi. Turun, targetnya adalah 2%. Kalau misalnya inflasinya nggak bisa turun, mereka nggak akan stop untuk menaikkan suku bunga. Yang dikhawatirkan kan itu, nanti September bulan ini, bulan September, sekitar akhir September akan ada meeting The Fed. Kita akan ngelihat tuh, market sih berekspektasi, ya udah mulai pricing in, majority itu melihat The Fed nggak akan menaikkan suku bunga di September. Nggak akan naik, ya, bukan menurunkan. Belum ada yang mempricing in kan The Fed akan menurunkan suku bunga. Tapi kalau kita lihat, misalnya harga oil ini naik terus inflasinya susah turun, ya, ada kemungkinan, ya mungkin September The Fed nggak akan naikin, tapi bisa aja nanti akan kembali menaikkan suku bunga. Itu yang perlu kita waspadai. Itu terus komoditas-komoditas lain selalu kita bahas, semuanya oke, menarik ya. Batu bara itu salah satunya, teman-teman. Kalau kita lihat batu bara ini kan diuntungkan juga karena harga komoditas minyaknya naik. Topik kita untuk batu bara ada di PTBA, ada RO, ya itu interesting. ITMG juga akan bagi dividen interim, itu lumayan gede, sekitar 9%-an yield di harga saham kemarin. Terus nikel-nikelan mulai ada pergerakan, tapi mix, nggak semuanya ya, karena memang harga nikelnya belum kemana-mana. Kalau kita lihat Inco beberapa hari yang lalu sempat agak rebound, terus ya udah mulai flat lagi. Menurut saya kalau untuk komoditas yang menarik minyak dan batu bara. CPO lumayan oke. Cuman tapi mungkin CPO kalau kita lihat harga sahamnya kan nggak kemana-mana ya, LSIP nggak kemana-mana, Ali itu kita lihat juga nggak kemana-mana. Jadi better ya kita bisa fokus kalau komoditas batu bara dan minyak. Minyak kenapa? Karena ada cut production, supply terbatas, bener, dari Rusia dan Arab Saudi itu kan memotong supply. Jadi supply-nya ini turun tapi permintaan atau konsumsi masih terus naik. Makanya mungkin kalau teman-teman Google ya cari kayak US atau Amerika Serikat consumption oil, itu kan mereka menarik dari inventory mereka.
itu yang perlu kita perhatikan ya. Pulp and paper, target pegas ke berapa? Oke, kita akan mulai masuk ke teknikal ya. Bentar. Tadi ada yang nanya pegas ya. Kita akan lihat. Mungkin sebelum pegas saya kasih lihat dulu Medco. Nah ini Medco. Kenapa resistennya masih di situ? Nah, sebenarnya ada dua ya. Kita Medco. Waktu dia break di sini, dia break, kita masih hold teman-teman. Tapi begitu udah kena di sini, ini kan targetnya di kisaran-kisaran sini ya. Begitu udah kena, terus dia mulai kempes, nah itu udah trailing stop kita mulai jalan. Itulah pentingnya kita mesti punya trailing stop. Bisa dipasang mungkin dari harga highest ya mungkin 1-2%, atau mungkin ya teman-teman ada kalau misalnya trailing stopnya pakai nominal itu juga bisa. Jadi itu untuk menjaga profitnya teman-teman sih. Apakah Medco ini masih bisa naik? Bisa aja. Karena kalau kita lihat harga minyaknya ini kan juga masih naik ya. Tuh, harga minyak kan masih di 89 teman-teman. Jadi masih ada kemungkinan sebenarnya untuk Medco naik. Tapi kalau melihat seperti ini, bagi yang baru mau masuk, saya sarankan nggak usah terlalu agresif, nggak usah terlalu tergesa-gesa. Ya nanti ditunggu aja pas ada pullback kalau mau misalnya masuk untuk di Medco. Oke, Akra ini sebenarnya dia ada beberapa bisnis ya. Jadi dia akan ada distribusi, oil and gas services itu juga ada ya. Jadi agak berbeda nih. Kalau sebenarnya di Akra ini kan kalau dia untuk oil transportation dan distribusi itu nggak ngaruh begitu harga minyak naik apa turun, karena kan mereka mainnya di volume. Jadi selama permintaannya tinggi, selama volume untuk distribusinya tinggi, ya mereka akan diuntungkan teman-teman. Elsa itu juga sama, mereka kan ya mereka ada untuk oil servicesnya, drillingnya dari hulu ke hilir, tapi porsinya memang lebih gede di distribusinya. Akra mirip-mirip, mencapai resisten nih kalau teman-teman lihat ya, kan dia ada resisten dekat sini terus agak kempes ya, mungkin kita tunggu agak pullback dekat-dekat sini kalau mau teman-teman mau entry ya untuk si Akra ini. Terus tadi ada yang nanya PGEO. Ini PGEO ini sebenarnya ya kalau teman-teman lihat ya, ini kan menguatnya udah signifikan nih teman-teman. Nih, kalau teman-teman lihat, jadi kalau misalnya ada yang bilang, waduh ini PGEO turun, dia tuh sebenarnya naik ya dari low-nya ini, itu kan udah 90%. Ya saya pakai Fibo aja deh biar teman-teman lebih kelihatan ya koreksinya. Jadi sebenarnya dia dengan koreksi segini itu masih ya bukan sesuatu yang kayak mengkhawatirkan teman-teman, karena memang kenaikannya juga udah sangat signifikan gitu. Jadi ya menurut saya teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya untuk si PGEO ini. Yang mungkin yang saya khawatirkan kalau teman-teman banyak hajarnya atau nambahi di atas nih ya. Sebenarnya kan pas di sini misalnya mungkin dia break ya udah teman-teman tambah, tapi pas nambah jangan semakin gede pas nambah dia di atas gitu. Bisa aja, boleh aja sebenarnya teman-teman kayak agresif pas dia break, teman tambah, tapi itu cocok untuk kalau teman-teman tradingnya jangka pendek. Jadi
Pas dia break, teman-teman tambah lagi, tapi langsung pasang trailing stop. Begitu dia turun ke level tertentu, teman-teman jadi udah mengamankan profit atau justru udah pasang cut loss. Kalau misalnya mau tipe yang buy on breakout seperti itu. Nah, balik lagi ke PGO. PGO ini kalau kita lihat kan udah menguatnya signifikan. Support terdekat ini kan ada di EMA 20-nya di kisaran 1160. Jadi dekat-dekat sini, teman-teman kalau mau nunggu untuk PGO. KTT ASEAN pengaruhnya terhadap saham investasi nggak ada pengaruh langsung ya, nggak ada pengaruhnya. Ya pengaruhnya jadi susah teman-teman, jalanan ditutup semua, aduh. ESA tutupan di 670, dia bakal coba break resisten ini nih 700 teman-teman. Kalau 700 bisa break, next targetnya itu ada di 800. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Itu di 800, 700 ini resistennya. Support ada di 550. Jadi teman-teman bisa coba pasang di sini untuk supportnya. Ya, jadi kalau tembus ke bawah 545 ya teman-teman bisa melakukan stop loss. Oke. Sebentar. Oke. ASA. Pegas tadi kita udah bahas, teman-teman. Belum ya? Oh ya, saya skip tadi pas mau bahas Pegas ke Medco dulu. Ya, nih Pegas. Pegas ini sebentar 30. Biar lebih kelihatan. Ini teman-teman untuk Pegas. Ya. Jadi Pegas ini kalau kita lihat dia kan pas sudah mencapai high-nya di kisaran sini. Terus kan dia agak kempes ya. Kempesnya turunnya terus memang kalau bagi teman-teman yang waktu itu trading pas di kisaran sini kita udah melakukan stop loss. Tapi ini kan dia mulai rebound nih teman-teman. Ya. Kalau justru teman-teman belum punya di dekat-dekat sini pas dia rebound, ini bisa mulai cicil-cicil beli. Bisa mulai cicil-cicil beli, kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas EMA 100-nya nih ya. Kalau kita lihat Pegas ini salah satu yang diuntungkan juga karena dia kan punya Saka Energi, jadi harga oil naik, dia akan diuntungkan. MBMA ini kita udah TP. Ini kita kasih lihat dulu. Ini jadi rekap rekomendasi kita. BRMS, Energi, MBMA, Medco itu yang udah kita lakukan TP ini untuk di bulan bulan Agustus. Ini untuk ke bulan September ya teman-teman. Jadi ntar ini September. Terus yang masih open itu ada ini aja nih teman-teman sahamnya. Ada Asus, ada Raw, Auto masih oke ini rekap rekomendasinya. BTPS ini di ambang stop loss teman-teman. MBMA kita udah TP, Maha yang masih belum. Nih kita balik lagi ke teknikal ya. MBMA kalau teman-teman mau pasang target, dia kan ada high waktu itu di 955. Bisa aja teman-teman coba pasang target di situ. Ya, stop loss-nya kalau mau ya di bawah sini, ini bisa di bawah 800 kisaran sini. Sebenarnya resistennya itu di dekat-dekat sini teman-teman. Nih, di dekat-dekat sini, ya dekat-dekat harga sekarang ini 880 sampai 900 itu resisten.
Auto ini sebenarnya lagi nggak kemana-mana. Nih kalau teman-teman lihat, auto ini lagi nggak kemana-mana ya. Ini sebenarnya kalau kita tarik ini, saya hapus, mungkin udah nggak cocok kalau itu jadi. Sebentar, 3620. Ya, ini auto. BTPS akan kita bahas juga, sabar. Ini teman-teman kalau dilihat ya, ini kan dia lagi bergerak sideways nih teman-teman. Ini saya coba, nih. Ini kan sekarang dia lagi bergerak sideways. Nih, apakah sudah nggak menarik? Nggak juga ya, ini lagi bergerak sideways. Kalau teman-teman mau coba akumulasi di sini ya bisa, tapi teman-teman lihat dia coba break nggak bisa, coba break belum berhasil. Most likely saham seperti ini masih akan bergerak sideways dulu. BBRI ini salah satu yang cukup menarik ya. Kalau kita lihat dia kan BBRI ini laporan keuangannya yang paling terakhir keluar karena ada audit dulu untuk laporan keuangannya BBRI. Jadi kalau kita lihat ya, BBRI ini dari tim research kita fundamentalnya target price-nya itu kan di 6.300 untuk target price-nya BBRI. Kalau kita lihat BBRI sendiri ini kan momentumnya untuk di semester 2 itu kemungkinan besar kan akan membaik karena memang semester 1 itu kan secara seasonality karena lebaran juga itu ada perlambatan teman-teman. Jadi diperkirakan membaik di semester 2. Pertumbuhan kredit atau loan growth itu juga diperkirakan meningkat di semester 2. Terus ya memang kan mereka ini nanti akan fokus di Brimo-nya. Jadi teman-teman untuk mereka mendapatkan modal atau kasa, yaitu modal duit murah ya untuk disalurkan kembali, itu mereka menargetkan pertumbuhan dari Brimo kasanya itu diperkirakan naik cukup signifikan lah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. BBNI kalau kita lihat salah satu big caps yang paling murah ya BBNI ini. Dia kan ada resisten di sini, ini udah berhasil break nih. Kalau teman-teman lihat ya, ini kan resistennya di sini, belum berhasil break, belum berhasil. Ini udah break, tapi ini lagi kempes lagi teman-teman. TPIA sudah murah. TPIA, tahu nggak kenapa BRPT naik, TPIA turun? Sesimpel TPIA itu bahan bakunya itu menggunakan adalah turunannya dari oil teman-teman. Jadi kalau harga minyak, kita tadi bilang Medco diuntungkan kalau harga minyak naik ya kan, karena kan dia punya oil and gas services, punya kilang minyak dan lain sebagainya. Kebalikannya TPIA dirugikan kalau harga minyak naik karena bahan baku mereka naik. Medco udah kita bahas tadi. Ini TPIA, BRPT-nya sangat berbalik nih kalau kita lihat. BRPT kenapa naik ya? Karena sentimen dari Star Energy yang rencananya mau IPO. Era still oke ya. Ini kalau kita lihat Era ini ini untuk Era. Ini sebenarnya mirip-mirip nih teman-teman. Dia coba break resisten belum berhasil, coba break lagi belum berhasil. Dan sekarang lagi di dekat-dekat support. Era ini stop loss-nya kan di dekat-dekat 470 waktu kita pasang. Dekat-dekat sini. Ini stop loss-nya di
di 470. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan. Sebenarnya kalau dia belum mencapai 470 sih masih oke. Ketetapan OJK tentang ARA dan ARB. Sebenarnya kalau di luar negeri itu kan nggak ada batas ARA atau auto reject bawah ya. Indonesia ini karena memang untuk investasinya kan belum semelek itu, makanya OJK memberikan batas auto reject atas dan auto reject bawah itu untuk menjaga para investornya sih. RAM. Tapi ARB dibuka jadi simetris itu sebenarnya bisa menambah likuiditas juga untuk market. Jadi mungkin orang-orang yang begitu tahu, oh ini sahamnya nggak bagus, nggak menarik, ya mereka bisa langsung buang kiri sampai ARB. Jadi makanya teman-teman ya begitu sekarang ARB ini udah simetris, ya hati-hati. Karena saham-saham, apalagi saham-saham yang mungkin laporan keuangannya jelek, yang sangat spekulatif, itu berpotensi bisa turun dalam. RAM masih oke, ya kalau kita lihat masih di atas 600 juga teman-teman, bisa lakukan entry sebenarnya dekat-dekat sini, atau kalau teman-teman mau justru bisa disper sampai sini sih untuk RAM. Tapi saya rasa kalau di sini agak kejauhan lah. Jadi nah ini saya kasih support dulu, angka supportnya itu dekat-dekat sini. Ini nah, dekat-dekat 605 untuk support. Agro jebol. Apa kabar nih saham? Nggak menarik teman-teman nih. Sesimpel ini. Kita tinggal ngeliatin dari EMA-nya aja. Ini dari EMA-nya, dia kan di bawahnya EMA-nya terus nih. Masih downtrend. Saya sih belum tertarik ya. BTPS. Nah ini BTPS ini yang teman-teman perlu agak waspada ini. 2 hari koreksi dengan volume yang naik. Kalau ini jebol, ya lakukan stop loss teman-teman untuk di BTPS. BTPS ini nih. Perlu diwaspadai untuk BTPS. Kalau misalnya ini jebol. Ini untuk BTPS. Oke. Pegas tadi kita udah bahas, ya menarik sebenarnya untuk Pegas. Menarik Pegas itu. Nih. Oke, ini mirip, dia kena resist terus agak koreksi ya. Ini supportnya bisa di dekat-dekat situ. TPIA sudah kita bahas, sentimennya negatif. TPIA itu kalau harga oil naik. PNBS ini nggak kemana-mana teman-teman nih. Ini OpenBN nya juga belum berhasil kemana-mana sih. KIN ini oke ya. Nih kita waktu itu sempat rekomendasikan juga di dekat-dekat sini, ini area buy, resisten di 900, target 965. Goto nggak menarik ya teman-teman. Ini dia mencoba ada perlawanan sedikit. Apakah bisa membentuk inverted head and shoulders? Kalau dia bisa break ke atas 98, bisa aja membentuk inverted head and shoulders. Cars. Wah, dikit lagi kena resist. Bumi ini menarik ya. Batu bara, saya ingetin lagi menarik. Dia memang lagi dekat-dekat resisten 149 150. Kalau 149 150 bisa break, targetnya di 169. Adaro itu juga masih menarik untuk batu bara nih. Targetnya di 3120.
Ini Adaro ada juga di sini. Teman-teman biar nggak ketinggalan ya untuk rekomendasi-rekomendasi kita. Ini ada semuanya di dalam Terima Ideas, di Terima Pix juga ada. Caranya gimana? Gampang, tinggal buka rekening di Trimegah Sekuritas. Itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Thank you semua.